Budaya warna-warni Indonesia. Bagaimana Sobat Tekno? Keren kan? Dan siapa sangka loh film-film ini tercipta hanya dengan kamera DSLR. Wah wah. Seiring perkembangan teknologi, kini kamera DSLR tidak hanya digunakan untuk memotret still image saja, namun juga seringkali dioptimalkan untuk merekam video profesional dan sinematografi. Berangkat dari minat dan hobi yang sama, ada loh sebuah komunitas, yaitu Komunitas DSLR Sinematografi Indonesia atau biasa yang disebut dengan DCI. Ya, sesuai dengan namanya, DCI merupakan komunitas dan wadah bagi para pelaku kreatif, pengguna DSLR yang fokus di bidang sinematografi. DC itu kan DSLR Sinematografi Indonesia. Itu awal terbentuknya waktu itu ada salah satu teman kita, Audi, dia buat satu thread di forum Kaskus. Sebenarnya awalnya itu dia buat untuk koleksi dia pribadi, video-video dia pribadi yang dihasilkan dari kamera 550D itu. Gitu. Nah dari situ ternyata memang pada saat dia posting itu tahun 2010 itu memang trennya itu sedang masuk ke Indonesia gitu. Tren membuat video dengan kamera foto. Sehingga thread dia itu cukup fenomenal ternyata. Banyak teman-teman fotografer yang baru sadar ketika itu, oh ternyata bisa bikin video ya dengan kamera fotografi gitu, dengan kamera foto. Bahkan tak hanya di Jakarta loh, para anggota DCI tersebar di seluruh Indonesia. Kami dari Jogja! Kami dari DCI Regional Malang, Jawa Timur. Kami dari DSLR Sinematografi Indonesia Regional Semarang. Berhubung banyaknya anggota yang tersebar di seluruh Indonesia, mereka seringkali berkomunikasi dan bertukar pikiran melalui jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter. Ya akhirnya memang kita lebih banyak berkumpul di jejaring sosial Facebook itu. Terakhir juga udah mulai udah buka Twitter. Terus rencana ke depan juga mau bikin website. Kini keanggotaan DCI telah mencapai lebih dari 2.000 anggota. Wow, angka yang cukup besar kan? Secara konsisten, mereka seringkali mengunggah karya-karya mereka di Facebook untuk mendapatkan komentar, masukan, dan berbagai informasi dari seluruh anggota DCI. So, gimana? Kamu sudah memutuskan untuk ikut komunitas ini? Langsung aja gabung dengan komunitas DSLR Sinematografi Indonesia atau DCI. Setiap orang memiliki semestanya masing-masing. Sobat Tekno, dalam membuat video profesional dan sinematografi dengan DSLR, kita pun harus tahu apa saja yang dibutuhkan. Oke, mulai dari kamera, lensa, setting, aksesoris, hingga perangkat lainnya. Kira-kira apa saja ya perlengkapannya? Untuk kamera, banyak teman-teman di DCI menggunakan kamera yang paling murah biasanya itu 550, karena di 550 ini dia sudah bisa merekam dengan kualitas HD 1080 dan 1280. Kemudian sensornya juga udah cukup besar. Secara kualitas cukup bagus gitu loh ya. Tak hanya kamera dan lensa, teknik dasar pun dibutuhkan dalam membuat hasil karya yang optimal. Sebetulnya sama aja sama fotografi, kita menggunakan teknik dasar segitiga exposure, which is shutter, aperture, sama ISO. Berbagai harapan pun terus diwujudkan oleh Benny dan rekan-rekan DCI. Salah satunya, mereka ingin membuat film layar lebar dengan menggunakan kamera DSLR tentunya. Wah wah, keren! Nah Sobat Tekno, setelah kita melihat proses kerja kamera, lensa, dan berbagai perangkat aksesoris yang digunakan, bagaimana proses post-productionnya ya? Karena gambar yang optimal akan terlihat maksimal apabila diedit dengan sentuhan khusus. Yang pasti ketika kita mengedit, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengkoreksi semua
video-video yang kita telah shoot. Itu gunanya biar kita nggak terlihat perbedaan di antara video yang satu dan video yang lain dan sinkron gitu. Setelah kita koreksi, kemudian warna dari video tersebut kita harus grading agar biar kita jadi warna tersendiri, ciri khas dari video tersebut. Sekadar informasi nih Sobat Tekno, pada umumnya resolusi rekaman video saat ini sudah sangat baik dengan standar HD 1920 x 1080 pixel atau setidaknya HD 1280 x 720 pixel. Untuk kompresi pun kini sudah banyak menggunakan MPEG 4 H264 yang mampu memberikan data rate lebih rendah hingga 9 Mbps untuk resolusi HD 1080. Soal frame rate pun semakin beragam hingga 60 frame per second karena pada umumnya kamera DSLR sudah menggunakan sensor CMOS yang jauh lebih cepat dibandingkan sensor CCD. Nah, dengan format yang mendekati sinema tersebut ditunjang dengan harga kamera DSLR yang ya bisa dibilang relatif terjangkau, banyak para sinias muda yang menuangkan karyanya ke dalam berbagai medium dan format. Salah satunya tertuang dalam format web series. Mengenai hasil karya ya, saya mengejar hasil karya yang pastinya syutingnya itu bisa cepat, terus cahaya tidak perlu lampu banyak, dan kalau bisa sih terlihat filmis gitu. Karena saya sudah bandingkan dengan beberapa kamera lainnya gitu, dan DSLR itu juga termasuk keunggulannya compact dia. Nah, diharapkan kedepannya berbagai karya yang dihasilkan melalui kamera DSLR dapat kian berkembang ya, sehingga mampu memajukan industri perfilman dan pertelevisian Indonesia. Bravo perfilman Indonesia!